sekitar tahun 98 ada pengalaman iman bagaimana seorang majikan, seorang nyonya rumah itu selalu bersikap kasar terhadap sopirnya. Jadi mulutnya judes, kalau nyuruh juga kayaknya merendahkan gitu ya. Memang bawaan nyonya ini begitu ya. Apa yang terjadi ketika tahun 98, waktu itu kan ada kerusuhan Mei yang begitu mengerikan ya. Ternyata sopir yang sering dijudesin, sering dimaki-maki, sering dikasih kata kasar dan direndahkan ini, itulah yang menyelamatkan si nyonya dari kerusuhan. Karena dalam bahaya, nyonyanya disuruh pakai sarung yang dipakai oleh sopirnya. Berarti bau-bau sopirnya udah merasuk ke dalam si nyonya gitu ya. Suruh tutupin mukanya kayak ninja-ninjaan gitu supaya nggak kelihatan. Takutnya jadi korban kerusuhan waktu itu. Sejak saat itu si nyonya sangat baik dan sangat ramah sama sopirnya itu ya. Saudara-saudari, kita ini dalam berbuat kasih ya, itu kadangkala menurut saya punya 3 kecenderungan yang harus kita waspadai terkait bacaan Injil hari ini. Kecenderungan pertama itu adalah do ut des ya. Do ut des itu bahasa Latin, asal katanya dare. Dare kalau do gitu berarti aku memberi. Dare itu memberi artinya. Aku memberi. Ut des. Ut itu supaya. Des itu kamu memberi. Kamu memberi. Jadi kita itu berbuat baik supaya kamu pun berbuat baik. Atau sebaliknya. Aku berbuat baik karena kamu sudah berbuat baik duluan sama saya. Jadi cuma balas-balesan berbuat baik. Kalau you berbuat baik sama saya baik sama kamu. Tapi kalau you nggak baik sama saya, ya sorry gitu loh. Saya juga nggak akan berbuat baik kepada kamu. Itu kecenderungan kita dalam berbuat kasih. Do ut des. Aku hanya memberi ketika orang lain juga memberi atau orang lain berbuat baik sama aku. Kecenderungan kita yang kedua adalah melihat level. Kalau orangnya lebih tinggi daripada kita, tanda kutip ya, kita pikir lebih tinggi, entah lebih tinggi rumahnya lebih bagus, tasnya lebih bermerek, rambutnya juga mumbul lebih tinggi ya. Di Jakarta ini kan simbol kemakmuran ibu-ibu ya, itu kelihatan dari mumbulnya seberapa tinggi. Kalau ibu-ibu di Klender sih melempes semua rambutnya ya. Tapi kadangkala kalau kita melihat yang lebih tinggi daripada kita secara ekonomi, aduh mulut kita manis ya, ramah gitu loh. Tapi kalau sama yang lebih miskin ya, kita pikir dia secara ekonomi lebih miskin, lalu kita itu mulutnya jadi jahat ya, suka keras, suka judes dan sebagainya. Ini kecenderungan yang kedua. Kecenderungan yang ketiga itu hanya melihat yang sama dengan kita, sama agamanya, sama sukunya ya. Itu bisa juga menjadi kecenderungan kita. Kalau sama kita, maka lalu kita berbuat kasih. Kalau berbeda sama kita, kita tidak berbuat kasih. Saya kira itulah yang mau hari ini Tuhan Yesus ini ingin menegur kita. Jangan kayak gitu jadi orang. Karena Tuhan pun menerbitkan matahari bagi orang baik maupun bagi orang jahat. Hujan pun dialami untuk orang baik dan orang jahat. Saya kira Tuhan kita itu bukannya artinya nggak ada bedanya orang baik sama orang jahat, bukan ya. Tapi kasih Tuhan itu saya kira tidak pernah pilih kasih lah Tuhan itu ya. Jadi bukan karena, sekali lagi, bukan karena bagi Tuhan gak ada bedanya
orang baik dan orang jahat, tetapi bagaimana kasih Tuhan itu berlaku bagi banyak orang dan bagi semua orang. Tuhan mencintai orang berdosa, Tuhan mencintai orang benar, dan kasih itulah yang nampaknya harus mulai kita tekuni dalam perjalanan hidup kita.